Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas kita sudah mencoba menghitung regresi dan korelasi linear sederhana, linear berganda secara manual ya dengan metode eliminasi. Di sini ada link YouTube-nya, kelas boleh melihatnya rekaman di sini. Nah, kita sudah mengatakan bahwasanya dalam regresi linear berganda ini semakin banyak nilai X, maka semakin akurat prediksi akan dibuat. Nah, permasalahannya adalah apabila nilai X itu banyak, tentu saja menghitungnya jadi sulit. Karena matrik 3 kali 3 itu sudah sulit. Apalagi matrik 4 kali 4. Semakin banyak nilai X, maka semakin besar nilai matriknya. Dan ini akan menyulitkan secara manual. Kemungkinan errornya besar dan hitungan itu tidak akurat. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menggunakan software yang paling umum saat ini adalah SPSS. Nah, kelas kita akan mencoba ya hitungan yang manual tadi kita kerjakan dengan software SPSS. Nah, caranya adalah pertama ya tentu saja kita buka software SPSS ya seperti ini kira-kira ya di laptop kelas kalian, silakan buka SPSS-nya. Nah, kemudian adalah kita men-setting di variable view ya seperti biasa. Nah, di sini kita letakkan Y, lalu X1 ya di variable view-nya, lalu X2. Nah, kita kontrol di sini ya, udah kita buatkan seperti itu. Maka kita desimalnya kita nolkan saja, dia tidak pakai desimal ya, kita nolkan saja. Lalu kita buat labelnya, yaitu adalah pendapatan, ya, yaitu adalah pendapatan. Nah, pendapatan sebagai Y. Lalu X1 itu adalah harga dan X2 adalah jumlah penjualan. Nah, seperti itu. Kemudian measure-nya adalah scale. Ya. Cukup seperti itu. Ya, Y, X1, X2, ya. Y adalah pendapatan, X1 adalah harga, X2 adalah jumlah penjualan. Lalu kita klik data view, kita isi. Y itu adalah seperti yang contoh soal kita buat adalah nilainya 1, 3, 5, 6, 7. Ya. Lalu X1-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan X2-nya adalah 2, 4, 6, ya, 7, 9. Nah, seperti itu. Yang kita periksa sekali lagi, jangan sampai kita entry data itu salah ya. Ya. Kalau datanya salah, tentu hitungannya ya bukan tidak benar hitungan, cuman berbeda dengan target kita. Nah, setelah kita entry data ini, seperti biasa, kita klik Analyze. Ya. Klik Analyze. Kemudian kita klik Regression. Ya. Lalu kita ambil yang linear. Jelas ya? Jelas ya? Analyze, Regression, lalu linear. Nah, kita sudah dapatkan itu. Lalu kita lihat di sini, variabel-variabel kita, ya, pendapatan Y kita letakkan pada dependen. Kita klik saja. Nah, kita pindah dia. Lalu harga dan jumlah penjualan kita klik di independen. Nah, seperti itu. Ya, biarkan saja yang lain. Ya, lalu kita oke-kan saja. Langsung kita oke-kan saja. Ya. Nah, simpel sekali kelas ya. Kita sudah mendapatkan ya hitungan untuk korelasi, determinasi, lalu ANOVA, ya, lalu nilai A, B1 dan B2. Mudah sekali bukan? Nah, bagaimana kalau X-nya banyak? Ya kita tinggal tambahkan saja. Mau berapapun E-nya ya bisa kita buat sini. Ya, X3, X4, X5. Ya, semakin banyak variabel bebasnya, makin akurat. Ya. Nah, cara menghitungnya juga sama. Kecepatan hitungnya seperti tadi juga. Ya. Maka itu dikatakan bahwasanya sangat menguntungkan kalau kita menghitung regresi linear berganda ini
dengan SPSS atau software lainnya yang relevan, sama saja. Namun dalam kuliah ini ya kita pakai SPSS, ya. Boleh yang lain, tidak apa-apa, sama saja. Nah, kita sudah mendapatkan ya nilai-nilai itu. Nah, lalu kita copy ini semua, kita copy ya, kita copy. Lalu kita pindahkan ke Word seperti ini. Nah, kita pindahkan ke Word seperti ini. Ya, nah kita pindahkan ya. Ini dia setelah dipindahkan seperti ini. Nah, kelas di model summary ini ya, di model summary ini kita lihat ada R 0,991. Nah, ini ada nilai korelasi. Ya. Ini adalah nilai korelasi. 0,99. Ya, atau 0,991. Ya. Ini adalah nilai korelasi. Lalu ada kolom R square. Nah, ini nilai determinasi. 0,983. Yang nantinya kita kalikan 100%. Ya. Ini nilai determinasi. Ya, sudah dapat kita ya, ini nilai korelasi. Ini nilai determinasi. Nah, ada kalanya juga orang mengatakan apabila X-nya lebih dari 1, kita pakai adjusted R square. Ya, yang ini. Boleh ya? Ya, adjusted R square. Ya, kalau X-nya lebih 1. Sehingga memang memungkinkan dia yang ini dipakai, ya. Ya, boleh ya. Kemudian kita pada tabel kedua, kita mendapatkan ANOVA. Ya. Kita udah menghitung susah payah ya untuk mendapatkan ANOVA itu ya. Nah, ini mudah sekali. Perhatikan nilai signifikansinya. Seperti biasa dikatakan, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka dikatakan regresi itu signifikan. Kita akan terima H1 dan tolak H0. Jika signifikansi itu lebih daripada 0,05, ya tidak signifikan dan kita akan terima H0 dan tolak H1. Dalam konteks ini, nilainya adalah 0,017, artinya di bawah 0,05. Jadi dia signifikan. Berarti X1 dan X2 mempengaruhi Y secara nyata. Secara bersama mempengaruhi Y secara nyata. Nah, ini mudah sekali juga. Ada tabel koefisien. Kita lihat di sini. Konstan ini adalah nilai, kita lihat pada unstandardized coefficient. Ini ada kolom yang lebih. Nah, kita lihat ada konstan minus 0,6. Nah, ini adalah nilai A atau B1 atau B1 ya. A atau B1. Lalu ada harga. Harga nilai unstandardized coefficient-nya adalah minus 0,2. Ini sebagai B1. Jadi B1 nilainya minus 0,2. Lalu ada jumlah penjualan sebagai X2 ya, yang mendapatkan nilai minus 1 ya, minus 1 sebagai B2. Sini kita buat keterangan, ini nilai koefisien A, ini B1, dan ini adalah B2. Nah, mudah sekali bukan? Ya, dengan menggunakan software ini mudah sekali. Sehingga kita bisa langsung membuat kesimpulan di sini. Ya. Ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita tinggal lihat ANOVA. Ya, artinya terjadi signifikansi. X1 dan X2 secara bersama mempengaruhi Y secara nyata. Sehingga kita terima hipotesis 1. X1 dan X2 mempengaruhi Y secara bersama. Lalu pertanyaan kedua adalah pola hubungannya, kita lihat saja nilai koefisien. Y sama dengan minus 0,6, minus 0,2, plus X. Ya, minus 0,6, minus 0,2 X, dan plus X. Nah, kita sudah dapatkan itu. Ya, nggak repot-repot kita menghitungnya. Lalu kita lihat nilai korelasinya 0,99. Artinya terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara Y, X1, dan X2. Ya, X1 dan X2 mempunyai korelasi yang positif sangat kuat terhadap Y. Lalu nilai determinasi. Ya, tadi kita katakan kalau X-nya lebih daripada 1, boleh menggunakan adjusted. Ya, sini adjusted. Boleh. Ya, itu 0,96 atau 96%. Ya. Ada juga yang membuat dengan nilai R square saja. Ini. Boleh juga. Ya, 98.
Ya. Nah, determinasinya adalah 98%. Artinya X1 dan X2 secara bersama mempengaruhi Y sebesar 98%. Nah, kita lihat X2 lebih dominan daripada X1. Nah, itulah kelas. Ya, perhitungan yang secara manual memakan waktu beberapa lama, ya, tidak lama tapi cukup repot kan? Itu X-nya 2, cukup repot. Apalagi X-nya 3, dan apalagi X-nya 10. Bagaimana kita menghitung secara manual? Ya? Repot sekali. Nah, dengan software ini, kita bisa. Apakah sama kalau X-nya 2, 3, dan seterusnya? Sama. Cara menghitungnya sama saja. Ya, nah mudah-mudahan ya penggunaan software SPSS untuk menghitung regresi linear berganda ini menambah hasanah kemampuan kelas kalian dalam ilmu statistika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.